Shalom teman-teman Youth GKI Kanan. Senang sekali kalau pada hari ini kita bisa sama-sama kembali. Kita mau satu bareng yuk. Teman-teman, hari ini kita akan sama-sama melihat kembali dari 1 Samuel pasal yang kelima. Khususnya teman-teman dari ayat yang ke-8b sampai ayat yang ke-12. Di dalam bagian ini kita akan sama-sama melihat bahwa sesungguhnya orang-orang yang berusaha memperalat Tuhan itu justru mendapat ganjaran dari Tuhan. Orang-orang yang berusaha memperalat Tuhan mendapatkan ganjaran dari Tuhan. Oleh sebabnya mari kita sama-sama memperhatikan Alkitab kita ini dan kita sama-sama mempelajarinya. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu demikian. Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita. Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, "Antarkanlah tabut Allah Israel itu. Biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut. Tangan Allah menekan orang-orang di sana dan sangat berat. Orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit." Nah teman-teman, di dalam bagian ini digambarkan bagaimana sesungguhnya kalau pada zaman itu setelah ada peperangan dan bangsa yang diperanginya itu kalah, kemudian biasanya yang menjadi simbol Allah ini dirampas. Untuk apa? Supaya mereka bisa menunjukkan bahwa mereka adalah bangsa yang menang dan ini adalah Allah dari bangsa yang telah dikalahkan. Nah teman-teman, sesungguhnya bangsa Filistin ketika mengangkut tabut Allah pindah dari Israel di dalam kemenangan mereka, sesungguhnya ini merupakan satu ide bagi mereka yang akan menunjukkan siapa mereka. Dan terlebih lanjut, dengan kalahnya Allah itu, mereka berpikir bahwa Allah itu akan tunduk kepada bangsa yang menang. Tetapi tidak dengan Allah Israel dan Allah yang kita punya. Di dalam bagian ini justru Allah Israel menunjukkan siapakah dirinya, bahwa dirinya tidak bisa diperalat oleh siapapun. Dan itulah sebabnya teman-teman, di dalam bagian ini kita bisa melihat bagaimana pada akhirnya tabut Allah Israel kembali ke Israel. Kenapa? Karena orang-orang Filistin jadi betul-betul tahu siapa Allahnya orang Israel. Nah teman-teman, itulah sebabnya kita juga mau belajar dari kesalahan orang Filistin. Jangan sampai kita berusaha memperalat Tuhan dengan semua tindakan-tindakan ibadah kita, tindakan-tindakan kerohanian kita. Apa yang menjadi motif kamu di dalam kamu mengenal Tuhan? Apa yang menjadi niat kamu di dalam kamu beribadah? Apakah sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan atau kayak yang lain? Teman-teman, mari kita sama-sama belajar bukan memperalat Tuhan, tetapi menjadikan Tuhan sebagai pusat yang harus mengendalikan hidup kita dan bukan kita yang mengendalikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Hai Sobat GKI Kanan, itu tadi saat teduh yang dibawakan oleh Ko Ivan. Hari ini kita diingetin lagi nih, jangan sampai kita memperalat Tuhan atau kita mengendalikan Tuhan. Atau teman-teman, jangan sampai kita mengendalikan Tuhan dengan suka-suka kita. Misalnya dengan tindakan rohani kita, jangan sampai kita beribadah saat teduh maupun saat kita ber-KTB, persekutuan, tujuan kita bukan Tuhan, fokus kita bukan Tuhan. Harus ingat ya teman-teman, motivasi kita adalah ketika kita harus sungguh mengenal Allah dan ingin mengenal Tuhan lebih baik lagi dalam hidup kita. Untuk itu teman-teman, untuk menutup saat teduh kita hari ini, yuk kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami berada dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami boleh bersatu lagi ya Tuhan. Ya Tuhan, ingatkan kami ya Tuhan saat kami beribadah,
bersekutu, ber-KTB maupun bersalat teduh. Tujuan kami adalah ingin mengenalmu, bukan untuk hal yang lain ya Tuhan. Bimbing kami dalam kehidupan kami, supaya kami dapat seturut dan sehendak-kehendakmu saja ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan berdoa. Amin. Nah, jangan lupa ya teman-teman, besok saat teduh lagi di channel YouTube ini. Jangan lupa juga di-share materinya ke teman-teman yang lain, supaya mereka juga dapat berkat melalui saat teduh hari ini. Jangan lupa juga teman-teman, setiap hari Sabtu jam 7 malam, kita akan ada Zoom Fellowship. Linknya akan dibagikan melalui grup WA maupun grup lain teman-teman. Jangan lupa setiap hari Minggu jam 5 sore kita akan ada episode terbaru di Spotify. Kalau teman-teman punya pergumulan atau permasalahan, yuk DM aja di Instagram kami di @titik_kanan. Jangan sungkan ya teman-teman, karena pergumulan kalian akan dibantu oleh pembina-pembina di GKI Kanan. Have a blessed day teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Kenapa ya, kok gue merasa diri gue tuh biasa aja gitu dibanding sama yang lain. Kok makin kesini gue ngerasa kayak feeling unworthy aja gitu dibandingkan hidup orang lain kayaknya lebih enak. Sedangkan gue kadang merasa kayak banyak ditolak nih sama orang lain. Wait, bentar deh, kok kayak gitu? Emang Tuhan pernah bilang ya hal itu boleh dilakukan? Dan emang ada dalam Alkitab hal itu diperbolehkan oleh Tuhan Yesus? Ingat di dalam Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau.